Bagi kita yang tinggal di Indonesia, sejarah pendirian negara Israel, negara khusus bangsa Yahudi, memang tidak pernah dibahas di buku-buku pelajaran manapun. Mungkin kita hanya mendapatkan sedikit informasi tentang mereka di kisah-kisah kajian agama. Baik agama Kristen maupun agama Islam, keduanya memiliki sejarah yang erat dengan Yahudi. Tapi, konflik Israel dan Palestina yang sering kali diberitakan di televisi juga menarik perhatian kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kedua negara tersebut? Spekulasi yang beredar di masyarakat adalah mereka berperang atas nama agama, di mana Israel, yang merupakan negara Yahudi, bermaksud untuk mengusir rakyat Palestina yang beragama Islam keluar dari tanah perjanjian mereka. Pada kenyataannya, mereka bukanlah berkonflik atas agama. Konflik yang terjadi antara mereka berdua adalah konflik atas dasar perebutan wilayah. Bagi Israel, yang dulunya adalah Yahudi keturunan dari garis Ishak anak Ibrahim, ketika zaman Mesir kuno malah menjadi budak di sana. Bangsa ini pun kemudian diselamatkan oleh Musa, dan Musa membawa mereka menuju tanah Kanaan yang letaknya di Yerusalem, Palestina. Katanya, di sana ada tanah yang memang dijanjikan Allah kepada Ibrahim untuk menjadi tanah bagi bangsa Israel. Di sana, bangsa Israel bisa hidup bebas, tentram, aman, dan merdeka. Pengembaraan puluhan tahun pun akhirnya membawa bangsa Israel sampai di tanah Yerusalem. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan hidup di sana, dan saat masa kepemimpinan King Solomon atau Nabi Sulaiman, bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya dan mendirikan Bait Allah. Bait Allah ini menjadi bangunan peribadatan terbesar bagi bangsa Yahudi dan merupakan simbol kejayaan bangsa Yahudi pada era tersebut. Bait Allah ini dibangun sekitar abad 10 sebelum Masehi. Namun pada tahun 70 Masehi, Bait Allah ini dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi kuno. Akibatnya, bangsa Yahudi terpaksa berdiaspora keluar dari Yerusalem untuk mencari keselamatan. Semenjak saat itu, bangsa Yahudi selalu berkeinginan untuk bisa membangun kembali Bait Allah, mengulang kejayaan kerajaan di bawah kepemimpinan Raja Salomon atau Raja Sulaiman. Orang Yahudi terus berdoa agar Allah mengizinkan mereka membangunnya kembali. Doa ini adalah bagian resmi dari doa-doa Yahudi yang dilakukan 3 kali sehari. Bangsa Yahudi yang terusir dari tanahnya setelah kalah dari Romawi kuno kemudian menyebar ke daratan Eropa. Mereka kemudian hidup, berdiaspora, dan biasanya mereka tinggal dalam lokasi-lokasi khusus yang disebut dengan shtetl atau ghetto. Singkat cerita, bangsa Yahudi pun berkembang. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi Ashkenazi, yang kabarnya merupakan keturunan dari bangsa Khazar di Eropa. Jadi mereka itu bukan Yahudi sesungguhnya, yang juga berdiaspora pasca keruntuhan kerajaan Khazaria. Yahudi Ashkenazi kini menjadi mayoritas Yahudi yang ada di seluruh dunia. Berbagai pogrom, pengusiran, dan pembantaian terhadap kelompok Yahudi di Eropa perlahan-lahan membuat sebagian kecil diaspora Yahudi kembali ke tanah perjanjian mereka, yang saat itu telah dihuni oleh bangsa Palestina. Tapi peristiwa Holocaust atau pembantaian besar-besaran selama Perang Dunia Kedua oleh tentara Nazi Jerman membuat bangsa Yahudi yang masih hidup mau tidak mau harus mengungsi ke tanah Palestina. Sebelumnya, selama Perang Dunia Pertama, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Kemudian pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab Muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem secara dominan merupakan Yahudi. Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan masuknya 1/4 juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan pemberontakan Arab di Palestina tahun 1936 sampai 1939 dan memaksa Britania membatasi imigrasi dengan mengeluarkan buku putih 1939. Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet
yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia Kedua, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina. Meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui rencana pembagian PBB atau Resolusi Majelis Umum PBB 18 pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satunya negara Arab dan satunya itu negara Yahudi. Tapi pada kenyataannya, Israel malah mendapatkan 55% tanah Palestina dan jumlahnya sampai sekarang kian membesar dan mendesak warga Palestina ke pinggiran. Wilayah okupansi Israel terhadap Palestina semakin meluas seiring bertambahnya waktu dan ketegangan antara Israel dan Palestina semakin tidak bisa terselesaikan. Pada 6 Desember 2017, Amerika Serikat mengumumkan pengakuan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota negara Israel, bukan lagi status kota internasional yang dulu ditetapkan oleh PBB. Sudah jadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat adalah proksinya Israel. Apa yang dilakukan Amerika Serikat semacam menjadi perwakilan para elit dunia yang berada di balik pembentukan gerakan Zionisme. Sekilas memang tidak tampak keanehan pada proses pembentukan negara Israel. Nampaknya sih seperti pembentukan negara biasa saja. Tapi jika kita melihat siapa orang-orang di balik gerakan Zionisme ini, tentu kita bakal mengerutkan kening. Karena sebenarnya yang mendanai gerakan Zionisme bukanlah orang-orang Yahudi Askenazi sendiri yang mengalami penindasan dan Holocaust di Eropa. Mereka justru orang-orang yang hidupnya mapan, kaya raya, bahkan menduduki jabatan politis strategis di Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan menurut literatur, sebenarnya sebelum Holocaust, bangsa Yahudi yang sudah mayoritas Yahudi Askenazi ini sebenarnya sudah hidup layak dan baik-baik saja di daerah-daerah tempat mereka berdiaspora. Tapi mengapa Jerman begitu membenci bangsa Yahudi sehingga mengusir dan membinasakan jutaan bangsa Yahudi yang mendiami Jerman dan negara-negara Eropa lainnya? Padahal Adolf Hitler sendiri juga seorang Yahudi Askenazi. Tapi kok malah memimpin Nazi untuk melakukan operasi Holocaust yang kejam? Bahkan peristiwa pogrom di Kekaisaran Rusia tahun 1880-an pun kabarnya telah didanai oleh oknum-oknum Yahudi Askenazi sendiri yang memegang kendali perbankan dan politik dunia. Padahal pogrom adalah peristiwa pembantaian dan pengusiran bangsa Yahudi sendiri loh. Apa sih tujuan pogrom? Tentu saja untuk mengeluarkan para Yahudi dari tempat mereka berdiaspora, kembali ke tanah perjanjian mereka di Yerusalem atau Israel. Para bankir elit internasional, politikus, dan ilmuwan telah banyak bersekongkol untuk mendirikan kembali negara Israel yang telah hancur. Kini misi mereka perlahan-lahan terwujudkan. Negara Israel telah berdiri dan menjadi negara yang maju. Bait Allah yang telah hancur, walaupun belum dibangun kembali seperti pada masa kejayaan King Solomon, tapi tetap menjadi magnet pariwisata bagi peziarah dari seluruh dunia. Umat agama Kristen, Yahudi, dan Islam menganggap tempat ini sebagai tanah suci dan memegang peranan sejarah yang penting. Sampai saat ini, Bait Allah masih ramai dikunjungi manusia dari beragam negara sekedar untuk berziarah atau beribadah dan mengenang kejadian sejarah dari nabi-nabi penting mereka. Sampai saat ini, Bait Allah belum berhasil didirikan kembali karena bisa memicu konflik bersenjata antara bangsa Yahudi di Israel dengan bangsa Arab atau Muslim di Palestina. Lalu apa maksud para elit dunia ini dengan membangun kembali Israel menjadi negara yang bebas dan maju? Sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan banyak spekulasi dan teori yang muncul di kalangan masyarakat. Selain obsesi bangsa Yahudi dan para elit dunia untuk membangun kembali Bait Allah di Yerusalem, berhembus juga teori bahwa Israel akan dijadikan negara adidaya selanjutnya bagi dunia, menggantikan Amerika Serikat yang sudah mulai goyang. Segala pusat pemerintahan dunia dan kekuasaan akan terpusat pada Israel. Hal ini terkesan lebih masuk akal, mengingat para elit yang mendanai gerakan Zionisme ini ternyata merupakan jaringan elit Yahudi Askenazi juga yang memegang kontrol atas kartel perbankan sentral di seluruh dunia. Pada dasarnya, sebelum negara Israel didirikan, tatanan ekonomi telah mereka atur, dirancang agar semua kekayaan dan kekuasaan ada di tangan elit mereka sendiri. Jaringan bank sentral, PBB, lembaga keuangan dunia lain seperti World Bank, BIS, dan IMF, menurut sejarah dibuat dan ada dalam genggaman kekuasaan mereka atau agen-agennya. Ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum negara Israel didirikan melalui PBB. Tapi, apa keuntungan elit dunia ini menjadikan Israel sebagai negara paling berkuasa dan paling jaya di dunia?
Apakah negara baru ini lebih mudah mereka atur untuk kepentingan kekuasaan mereka? Ataukah memang spekulasi yang berkembang di masyarakat saat ini benar-benar akan mereka wujudkan, di mana ketika Bait Allah didirikan kembali, maka akan datang Mesias yang telah ditunggu-tunggu sesuai kepercayaan elit Yahudi, di mana Mesias ini akan memberi kemakmuran absolut bagi siapa saja yang telah menata sistem untuk kemunculannya? Bagaimana pendapatmu? Tuliskan di kolom komentar ya. Lalu siapa saja sih jaringan elit dunia yang bersekongkol menata dunia dalam satu tatanan dan berambisi mendirikan negara Israel ini? Tunggu di video selanjutnya ya.